Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama Bang Bets yang selalu menceritakan kisah-kisah mistis dan tragedi yang pernah terjadi sambil menggambar sebuah ilustrasi. Kali ini, Bang Bets bakal sedikit menjelaskan tentang sebuah pulau yang sudah tak asing lagi di telinga teman-teman, tapi masih menyimpan banyak misteri. Nama pulau ini adalah Pulau Nusa Kambangan. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau yang masih tergabung dengan Provinsi Jawa Tengah, yang mana tempat ini lebih dikenal sebagai tempat terletaknya kompleks lembaga permasyarakatan, atau biasa kita sebut dengan penjara. Penjara ini terkenal memiliki sistem keamanan yang paling tinggi di Indonesia. Secara geografis, wilayah ini masuk ke dalam Kabupaten Cilacap dan juga menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia. Tempat ini bisa disebut sebagai salah satu lapas yang paling mengerikan di Indonesia. Bukan hanya karena tempatnya yang menyeramkan, namun juga suasana yang ditimbulkan. Kompleks penjara ini konon sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Penjara ini juga seringkali dipakai untuk eksekusi mati para tahanan yang memiliki kesalahan berat. Selain itu, lapas Nusa Kambangan ini juga hanya diperuntukkan bagi para kriminal dengan kasus kejahatan yang berat saja. Jadi, ketika seseorang masuk ke sini, maka sudah bisa dipastikan orang itu memiliki kesalahan yang besar. Nusa Kambangan begitu mengerikan hingga orang barat menjulukinya sebagai Alcatraz versi Indonesia. Dan di sini, Bang Bets akan memberikan sedikit gambaran tentang betapa mengerikannya penjara ini. Dan berikut adalah beberapa fakta tentang lapas Nusa Kambangan. Kriminal kelas kakap dan penjara level maksimum. Seperti penjara dengan keamanan maksimal pada umumnya, lapas ini hanya dipergunakan untuk narapidana dengan pelanggaran hukum yang berat, dengan sebagian besar hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Misalnya, untuk kasus terorisme, pembunuhan berencana tingkat tinggi yang melibatkan tokoh-tokoh penting. Penjara ini juga terkenal akan eksekusi Imam Samudra, Amrozi, dan juga Ali Gufron, yang mana mereka bertiga adalah otak di balik adanya bom Bali pada tahun 2002. Maka tak heran, beberapa sel di lapas ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang super ketat. Dari dijaga oleh pasukan bersenjata lengkap, hingga sel isolasi untuk napi yang divonis eksekusi mati, dan juga napi yang memiliki risiko tinggi. Salah satu alasan mengapa Nusa Kambangan sangat mengerikan adalah karena adanya Bukit Nirbaya. Bagi para napi yang divonis hukuman mati dan hanya menunggu waktu untuk eksekusi, maka Bukit Nirbaya ini seakan menambah kesuraman Nusa Kambangan yang sudah mengerikan. Karena disitulah hidup mereka akan berakhir dengan cara dieksekusi. Belum lagi soal adanya rumor tentang keangkaran tempat itu yang semakin menambah suasana yang tidak menyenangkan. Seandainya kabur pun hanya akan berbuah kematian. Meskipun penjara ini memiliki sistem keamanan yang ketat, hal itu tidak membuat para napi tidak pernah mencoba untuk kabur. Tercatat, pernah ada beberapa kasus napi yang mencoba kabur dari penjara ini. Namun sebenarnya, kabur dari sini bukanlah hal yang tepat. Pulau Nusa Kambangan ini berada di ujung selatan Pulau Jawa dan masih sangat asri, dan juga terbentang hutan yang sangat luas, yang mana di hutan itu juga dipercaya masih dihuni oleh hewan-hewan buas seperti macan kumbang dan banyak ular berbisa. Maka dari itu, ketika ada yang mencoba kabur dari penjara ini, itulah yang akan mereka hadapi. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga menjadi salah satu tempat eksekusi bagi para penjajah di masa lalu, yaitu sebagai tempat untuk menghukum mati para pahlawan yang dianggap sedang mengumpulkan kekuatan untuk memberontak. Hingga muncul sosok hantu yang dipercaya sebagai penguasa di Pulau Nusa Kambangan. Sosok itu bernama Mbah Syukur. Mungkin banyak yang tidak tahu kisah dari Mbah Syukur, karena memang informasi yang ada sangatlah sedikit.
Terdengar simpang siur bahwa sosok makhluk astral yang satu ini memang banyak ditakuti karena memang penampakannya sangat mengerikan. Tidak hanya itu saja, sosok ini sering terlihat pada hari-hari tertentu dan sering menampakkan diri kepada mereka yang melewati jalan menuju ke lapas. Beberapa dari mereka mengabarkan bahwa Mbah Syukur menampakkan dirinya di jalan dan terlihat sangat mengerikan. Banyak juga kabar yang menyebutkan bahwa sosok Mbah Syukur ini tidak memiliki kepala. Hantu Mbah Syukur adalah hantu pria yang memiliki perawakan tinggi jangkung, dan konon ceritanya hantu ini berasal dari masa penjajahan yang merupakan salah satu pahlawan yang dieksekusi dengan cara dipenggal. Sosok astral Mbah Syukur masih menjadi misteri yang cukup terkenal di sana. Salah satu cerita yang cukup terkenal di Nusa Kambangan adalah tentang Sugiman. Di pulau Nusa Kambangan ini, Sugiman dan istrinya adalah salah satu penduduk ilegal yang tidak mempunyai KTP. Sugiman sengaja membawa istrinya ke pulau Nusa Kambangan untuk membuka lahan karet. Kala itu, walaupun malam sudah tiba, Sugiman masih saja sibuk menyadap pohon karet di kebunnya. Itu memang kebiasaannya. Saat menyadap karet, ia sering lupa waktu. Kala itu, saat sedang menyadap, tiba-tiba saja telepon genggamnya berbunyi. "Halo, Pak. Masih nyadap karet?" Tanya suara perempuan dari telepon genggamnya. "Masih, Bu," jawab lelaki itu. "Sebentar lagi gelap. Aku kan sudah bilang, kalau nyadap karet jangan kemalaman," sahut suara itu. "Tanggung, Bu, tinggal sedikit lagi." Dan Sugiman pun menutup telepon genggam jadul miliknya. Ia malas mendengar ocehan istrinya yang sering marah-marah karena ia pulang malam dari hutan. Namun, memang betul juga ocehan istrinya, karena hari semakin gelap dan sangat berbahaya berada di hutan sendirian. Tapi Sugiman, lelaki berumur 50 tahun itu, sangat bebal dan tidak bisa diatur. Ia bersikukuh menyadap beberapa pohon karet lagi. Sebuah karung kumal yang mengeluarkan bau karet busuk di jinjingnya. Tangan kanannya menggenggam sebuah pisau sadap. Ia mengenakan baju kuning lusuh dan celana pendek yang banyak kantungnya. Kedua kakinya dilindungi dengan sepatu boot, sehingga mampu menerjang semak berduri. Dan sebuah lampu senter terikat dengan baik di kepalanya agar jarak pandangnya tidak tertutup kabut. Saat ia mengiriskan pisau sadap ke batang pohon karet, tiba-tiba handphone jadulnya berbunyi lagi. "Iya, Bu, ini mau pulang," sergah Sugiman tanpa menunggu lawan bicaranya. Tapi tidak ada suara apapun di telepon itu. "Bu," periksa Sugiman lagi sambil mendekatkan handphonenya ke telinga. "Bu." "Sugiman," yang terdengar malah suara lelaki yang terkesan berbisik. Sontak saja Sugiman kaget dan teleponnya tiba-tiba terputus. Segera ia cek riwayat panggilan masuk. Namun, tidak ada satu nomor pun di sana. Ia menarik nafas panjang, mencoba untuk tenang. Lalu, ia berjalan lagi ke pohon karet berikutnya. Sesampainya di sebuah pohon karet, ia terheran-heran karena getah karet di pohon itu menetes seperti ada yang sudah menyadapnya. Pada batangnya pun terlihat garis bekas pisau sadap yang masih baru. Padahal Sugiman yakin pohon karet itu belum disadap olehnya. Sugiman juga yakin hal ini bukanlah perbuatan pencuri karena batok karet masih utuh. Ia kemudian mengambil karet dalam batok itu, lalu berjalan kembali ke pohon berikutnya. Langit sudah sepenuhnya gelap. Hanya senter Sugiman, satu-satunya penerangan di hutan itu. Ketika ia memeriksa pohon berikutnya, lagi-lagi pohon itu seperti baru saja disadap oleh orang. Getahnya mengalir ke batok, dan ada bekas pisau di batang pohonnya.
Jantungnya mulai berdegup tak karuan. Bulu kuduk berdiri semua. Kemudian, saat ia hendak menuju ke pohon berikutnya, ia sangat kaget saat melihat sosok tanpa kepala sedang menyadap pohon karet miliknya. "Mbah Syukur!" Oke Jukiman. Ia tak pernah terpikir kalau mitos itu nyata. Mbah Syukur yang diyakini sebagai arwah paling kuat yang menghuni Pulau Nusa Kambangan. Menurut cerita yang ia dengar, dulunya Mbah Syukur adalah seorang narapidana yang dihukum mati dengan cara dipenggal. Kini, sosok itu ada di hadapannya. Ia melihat sosok itu berdiri dengan kepala yang sudah terputus dan darah segar mengucur dari lehernya. Tanpa ambil ancang-ancang lagi, segera Sugiman melempar pisau sadapnya dan berlari sekencang-kencangnya. Sepatu boot yang ia gunakan menerjang semak-semak, bahkan tanaman nanas yang banyak durinya juga ia terjang. Sekeliling gelap sekali, hanya cahaya senter di atas kepalanya yang menjadi penerangan satu-satunya. Sugiman berhenti, napasnya ngos-ngosan, dadanya sesak, dan bajunya basah oleh keringat. Tangan dan kakinya pun juga masih gemetar. Sugiman menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia tak tahu sudah berlari berapa kilometer. Kemudian, ia bersandar di salah satu pohon karet. Betapa terkejutnya ketika pandangannya tertuju pada sayatan di pohon karet yang masih baru. Dan tak jauh dari situ, sosok Mbah Syukur terlihat lagi. Ia terlihat masih sibuk menyadap karet. Sugiman menyadari bahwa ia berada di tempat semula saat pertama kali melihat sosok Mbah Syukur. Sayangnya, ketika ia memutuskan berlari lagi, kakinya sudah tidak dapat digerakkan. Ia merasa bahwa kakinya seperti terpaku di tanah. Sosok tanpa kepala itu mendekat pada Sugiman. Dengan langkah yang terpatah-patah, darah segar masih saja mengucur dari leher tanpa kepala itu. "Ampun Mbah Syukur, ampun!" Sugiman menangis sejadi-jadinya. Dan tak lama, akhirnya pun ia pingsan. Dan satu hal yang pasti, sejak hari itu, Sugiman tidak akan pernah lagi menyadap karet hingga malam hari. Sosok Mbah Syukur juga dipercaya beberapa kalangan sebagai penjaga Nusa Kambangan, yang bahkan akan menyesatkan jikalau ada narapidana yang kabur. Sekian cerita yang bisa Bang Bes ceritakan. Mau percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Dengan catatan, kita tidak boleh meremehkan orang lain atau menganggap keyakinan orang lain tidaklah benar. Di dunia ini, kita tidak sendiri. Sangat banyak hal-hal yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat, namun semua itu nyata. Sampai jumpa di video Bang Bet selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.